Mama nanya, bagus mobil Pak Yai. Ambillah tuh untuk kau. Hah? Jadi tidak ada di hati, tidak ada. Itu zuhud orang tuh kali. Wa masyayikhina wa Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullah wa adaman naf'alana bih wa bi'ulumih fid dharaini amin. Faslun fis syafaqati wan nasihati. Itu ya? Ya kah? Ini satu pasal pada menerangkan tentang syafaqah. Syafaqah itu belas kasihan. Wan nasihati, nasihat dan nasihat. Nasihat itu kalau orang Jawa mengartikan mengharap kebaikan, mengharapkan kebaikan. Orang yang dinasihati itu diharapkan menjadi baik, itu nasihat. Wa yambaghi ayyakuna sahibul ilmi musfiqan. Seyogianya bahwa ada orang yang mempunyai ilmu, ya, musfiqan, belas kasihan. Nasihan, lagi mengharapkan muridan lil khairi. Memang betul lah orang Jawa itu mengartikan sudah. Itu artinya ada bahasa Arabnya, muridan lil khairi, menghendaki kebaikan. Nah, itu nasihat darinya, menasihati. Gairah hasidin, tidak dengki. Dengki itu sangat jahat, sampai di dalam Al-Quran ada disebutkan min syarri hasidin idza hasad, ya, berlindung daripada orang yang dengki apabila dia dengki. Iblis datang kepada Fir'aun. Fir'aun itu kan raja yang mengaku Tuhan. Iblis datang kepada Fir'aun. Fir'aun diketuk oleh iblis, rumah Fir'aun pintunya diketuk. Kata iblis, siapa di luar? Apa kata Fir'aun, siapa di luar? Kata iblis, kalau kau Tuhan tahulah siapa di luar. Udah payah bertanya, kan ngaku Tuhan. Kalau kau Tuhan tahulah siapa. Sudah masuk, iblis nanya lagi dengan Firaun, kau tahu tidak orang yang lebih jahat daripada kamu? Iblis beranilah nanya, tahu tidak orang yang lebih jahat daripada kamu? Tidak tahu, kata Firaun. Kata iblis, kok Tuhan gak tahu?
Kalau Tuhan tahu siapa yang lebih jahat daripada kamu. Jadi katanya yang lebih jahat itu adalah orang yang dengki. Ya. Nah, siapa orangnya? Yaitu iblis. Iblis itu dengki dia. Nah, karena dengki dengan Nabi Adam, ada mau disuruh sujud, padahal sujud tumbung kok, cuman bukan sujud ke lantai, tidak, sujud menghormat, cuman tidak mau dia, sebab dia sudah begitu lama memimpin malaikat, sudah jadi pemimpin malaikat. Sedangkan Adam baru diciptakan sudah disuruh menghormat dengan Nabi Adam, udah mau dia. Jadi yang lebih jahat daripada Firaun ya iblis ya. Orang yang dengki katanya. Yang dengki itu yaitu iblis. Al hasad yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, kayu api. Kenapa sampai segitu nian? Sebab hasad dengki mengandung tidak ridha dengan pemberian Allah, ada ridha. Seseorang dikasih Allah nikmat, yang ngasih kan Allah. Jadi kalau dia dengki, dia tidak ridha dengan ketentuan Allah. Itu termasuk rukun iman, ya kan? Ridha, ya termasuk rukun iman, yaitu percaya kepada ketetapan Tuhan tadi. Dia tidak mengakui, itu diantara rukun iman macam tidak diakuinya, makanya bisa menghapus kebaikan. Fal hasadu yadurru. Bermula hasad atau dengki itu yadurru, memberi mudarat. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Ya. Memberi mudarat dan tidak bermanfaat. Al hasadu la yasudu. Orang yang dengki tidak bisa jadi pemimpin. Orang yang dengki tidak bisa jadi pemimpin. Al hasud la yasud. Hasud kalau hasid jadi dengki, kalau hasud itu bersangatan dengkinya. Wa kana ustadzuna, dan adalah guru kami, kata pengarangnya, Syekhul Islam. Syekhul Islam itu syekhu ahlil Islam, syekhnya orang-orang Islam. Jadi berarti ulama besar ke Syekhul Islam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu muridnya ulama-ulama besar semua, Ibnu Hajar, Imam Ramli, ya. Syekhul Islam. Beliau 20 tahun menjadi qadhi yang adil.
20 tahun pula beliau buta. Ya, padahal qadhi yang adil. Imam Abi Hanifah pernah hendak dibikin jadi qadhi. Beliau tidak mau. Saya tidak patut jadi qadhi, kata beliau. Kata khalifah, bohong. Kata beliau, orang pembohong tidak patut jadi qadhi. Qadhi bilang pembohong, bohong, tidak patut, bohong. Ya, apa kata beliau? Orang bohong tidak patut jadi qadhi. Kalau saya betul apa yang saya katakan tadi, kalau saya betul, saya tidak patut. Kalau saya bohong, saya tidak patut jadi qadhi. Udah mau? Ya, Tuan Guru Bangil, Tuan Guru Bangil Kiai Sarwani Abdan. Saya disuruh ngaji dengan beliau tuh Lenini Banjar, sebab beliau berkawan sekolah di Mekah. Nanti kalau sekolah ke Jawa dengan Kiai Sarwani Abdan, kata beliau. Itu alim orangnya, di Jombang. Pergilah saya ke Jombang. 2 tahun setengah baru tahu bahwa Kiai Sarwani Abdan di Bangil. Saya langsung ketemu beliau. Tapi aku sudah 2 tahun setengah ngaji di Jawa, enak sudah. Bahasa Jawa enak sudah, jadi malas pindah lagi. Tapi sempatlah aku ngaji dengan Tuan Guru Bangil. Tuan Guru Bangil mau dibikin orang jadi qadhi, lari ke Jawa. Tidak mau beliau jadi qadhi. Sebab jadi qadhi itu 2 orang masuk neraka, 1 masuk surga. Jadi tak banyak masuk neraka jadi qadhi dah. Tentu saja kalau yang tidak adil masuk neraka, kalau adil tidaklah. Tapi orang tuh takut pindah ke Jawa jadi tukang tambal ban di Jawa. Orang ada yang tahunya bahwa beliau itu wali. Ya. Yang satunya lagi yang mengarang Senjata Mukmin dah. Tuan Guru Haji Husin Kadri yang mengarang. Jadi sebelum Tuan Guru sekumpul yang banyak muridnya kata orang yaitu Syekh Husin Kadri itu. Beliau juga hendak lari. Ada Habib bilang, kalau orang 2 fardu kifayah boleh lari 1. Tapi ini tertinggal 1 cuma lagi yang ahlinya, kada boleh lari. Jadi qadhi lah beliau. Jadi dahulu ya akhirnya yang tahu tuh ya Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal wali itu. Sedang sudah, kata beliau, bersembunyi, sedang sudah bersembunyi. Nah, akhirnya beliau apa namanya ngajian ya, buka pesantren Datuk Kelampayan ya. Nama pesantrennya pesantren Datuk Kelampayan. Muridnya kan ada banyak, 40-an lah. Tapi itu taman aliyah semua yang mondok di situ. Guru dari Tuan Guru sekumpul Guru Bangil. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaih. Semoga rahmat Allah atasnya
si Syekhul Islam Burhanuddin. Yaqulu berkata oleh Syekhul Islam tadi, kalau berkata mereka itu ulama, inna, kalau setelah kala bacanya inna, kalau jadi maf'ul anna, jadi naibul fa'il anna bacanya, dimasuki huruf jar anna bacanya. Inna benal muallimi, sesungguhnya anak guru, yakunu adalah anak guru aliman alim, anak guru alim kalau mengaji ya, kalau mengaji. Anak orang alim itu sudah 35% nunggu. Kalau dia ngaji sama kalah lah kita yang kadang orang alim. Sudah 35% menunggu sudah. Sama-sama belajar ya 35% maju dia. Makanya anak kiai banyak yang jadi kiai, anak kiai. Saya guru saya yang mengajar di pondok, saya tanyai, merata anak kiai itu, merata anak kiai. Nah, kenapa maka anak guru tadi alim? Li'annal muallima yuridu ayyakuna talamiduhu fil qur'ani ulama'a. Ya, karena guru itu menginginkan, menghendaki bahwa murid-muridnya di dalam Al-Quran alim-alim. Nah, muridnya yang diajarnya itu dia menghendaki alim. Itu arti nasihat tadi, menghendaki baik. Muridnya dah menghendaki muridnya itu baik. Itu Fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu benuhu aliman, maka berkat i'tiqadnya dan belas kasihannya guru tadi adalah anaknya jadi alim. Ayah anaknya alim-alim. Padahal kalau belajarnya ada berapa aku tahu. Ya, aku tahu aku. Karena beliau tadi melajari orang, mengharapkan orang-orang alim. Jadi berkat dia menghendaki orang tadi alim, anaknya bisa alim. Ada juga orang tadi bukan orang alim, cuma dia suka dengan orang alim, menghormati dengan orang alim. Kalau anaknya tidak alim, nanti cucunya akan alim. Ini di sini di kitab ini yang bilang. Ya. Ini benci sama tuan guru. Ya, kata ayah, orang nih anaknya hendak alim, anaknya hendak pintar. Tapi rumah guru berubusan, kada setuju. Kalau guru sugih kan kada ketujuh dia. Anak hendak alim. Kalau tuan gurunya sugih, apa jadi tuh tuan guru tuh sugih dunia aja tuh. Padahal dia kada tahu. Tuan guru tadi malam bangun jam berapa, tidurnya bentar cuman udah tahu dia.
Napa amal orang? Han. Sembahyang orang sembahyang apa kita tahu? Yang hendak dituruti cuma duitnya. Amalnya nggak hendak dituruti. Apa orang tuh? Baca salawat orang. Insya Allah kalau baca salawat banyak. Adalah nang tahan 10.000 sehari. Nah, tungkalnya ada yang tahan 10.000 sehari baca salawat, ada orangnya. Tapi aku kada kasih tahu. Ya. Yang hendak dituruti ada punya ini punya itu ya yang hendak dituruti. Ini macam tadi kan kaya betul nih yang baru meninggal Tuan Guru di Kari Kelantan, Tuan Guru Kiai Haji Asmoni atau disebut terkenal dengan Guru Danau. Beliau masih ingat dengan saya. Tadi Ustadz Subhan ke sana. Kok katanya kalau melihat Ustadz Subhan nih ingat dengan Guru Hasan, aku lupa Guru Hasan, aku ingat. Ada lama meninggal. Sugih banget. Rumahnya waktu saya dulu 5 tahun yang telah lewat ke sana. Tuh rumahnya 35 buah rumah. Kalau beliau hendak temu orang ya payah cari 35 buah rumahnya. Ya. Aku hendak ketemu sama beliau. Orang-orang banyak bilang tak bisa ketemu dengan beliau. Hari ini hari tidak terima tamu. Kapan terimanya? Hari Senin. Oh hari Senin aku udah pulang, mau pulang dah. Udah bisa ketemu. Aku datangilah. Pagi-pagi ku tunggu beliau keluar. Ya, tapi telepon dulu. Nah, anak buah beliau tuh telepon dulu. Beliau ada acara apa hari ini? Ada ceramah. Aku tunggu beliau keluar. Udah salaman dengan beliau. Udah. Dari mana? Dari Jambi. Saya bilang. Mau nunggu dah. Aku udah menyahut. Hendak aku bilang iya mau nunggu. Kalau beliau malam baru balik. Akhirnya ceramah beliau sebentar, cuman paling 1/4 jam beliau ceramah. Aku mau balik, kata beliau ada tamu dari Riau. Beliau bilangnya dari Riau. Yang banyak soalnya kan ke Banjar itu orang ada tahu tunggal, ada tahu pemilihan orang tahu. Riau. Iya. Datang beliau ketemu. Ya. Cakap beliau, lama beliau cakap. Kalau hari terima tamu orang sebanyak itu maju satu apa perlunya ini udah mundur ya, ada tempat berpandir, ada tempat bercakap. Tapi kita pun saya tawassul dulu sama guru apa tadi, Guru Bangil. Ya Allah, berkat guru Bangil aku bisa ketemu dengan Tuan Guru Tuan Guru Danau. Ya dapatlah. Baca salawat, baca terus kita. Nunggu sejam baca terus ya. Ya akhirnya kan. Kenapa kata beliau maka wali-wali. Beliau itu wali ya. Terkenal wali. Murid Tuan Guru sekumpul. Murid Kiai Hamid Pasuruan. Ini kawan sekolahnya dengan Mahfud MD. Tapi aku kadang ngapanyakan Mahfud MD dah. Aku bilang sekarang kawan sekolahnya cuma. Tua saya masih. Pak Mahfud tuh mungkin 1 tahun 2 tahun masih tua saya.
Jadi kata beliau, ada orang buruh datang dengan Tuan Guru, dengan Ki Hamid Pasuruan tadi yang terkenal wali itu, paling terkenal betul wali Ki Hamid. Orang ini hendak diangkat jadi kepala buruh. Asalnya jadi buruh biasa, tapi syaratnya mesti ada bisa mengadakan mobil, menyiapkan mobil 70 buah. Orangnya jadi buruh, dari mana dapat 70 buah mobil? Jadi anak minta amalan lah supaya sugih, ya, supaya bisa mendapatkan mobil 70. Kata beliau, pertama taat sama orang tua, sama ibu. Jadi kalau hendak bahagia, jangan ibu sampai menangis. Jangan ibu sampai menangis. Tuan Guru sekumpul itu, kalau pagi-pagi datangi mamanya. Kalau di sebelah rumah, kalau mamanya menong, dibikin macam mana supaya ketawa. Itu Tuan Guru sekumpul, sampai 3 jutaan lebih tadi orang awalnya. Ya, itu orangnya. Gus Dur tuh keras kalau sudah begini pendapat beliau. Tak ada mundur beliau, kecuali mamanya. Kalau udah mamanya begini, udahlah, habislah tuh ceritanya. Jadi taat sama ibu. Wali mana saja taat sama ibu. Kalau hendak bahagia, janganlah menyakiti hati ibu. Ini banyak yang datang ke rumah saya, anak saya nakal bagaimana nih Pak Ustadz, sampai menangis-nangis datang ke rumah. Kada taat anak aku nih. Aku bilang, doakan aja orang tua. Mungkin kita dulu pernah menyakiti hati orang tua. Ada perempuan nih datang nangis. Beliau sudah rundingkan dengan perempuan nih, hendak ngawin akan nih, anaknya laki-laki. Sudah cocok runding semuanya. Sekalinya anaknya ada mau datang ke rumah nangis-nangis, macam mana Ustaz, kami sudah rundingan, sudah segala macam. Ada kemarin tuh baru tuh udah undangan, udah disebar segala macam, ada mau. Aku bilang doakan aja orang tua, ibu bapak doakan. Kalau ada lama beberapa anak, paling seminggu lah, datang undang saya nikah. Nah, kata dia, apa namanya nih, tabul doa Ustadz, bukan doa aku kan berdoa itu doa sendiri. Mungkin kita ada salah sama orang tua. Kalau durhaka sama orang tua, tidak menunggu di akhirat, di dunia ini akan dinampakkan Tuhan siksanya. Di dunia ini akan dinampakkan Tuhan siksa. Ada perempuan ya yang besannya nih baruhan, jadi diundang datang. Yang anak nih hormat dengan mertua, ibunya kada teherannya lagi, nangis ya. Orang tua nangis, orang tua. Jangan, mertua perhatikan juga, ibu diperhatikan juga. Ya. Ada saya serempak naik haji, itu mertuanya itulah yang sayanginya. Iya. Ya, dekatin. Mama tidak, itu pasti orang tua tersinggung. Ya, asli orang tua tersinggung. Jangan. Ada juga lawan mertua kada baik. Ayahnya kata kalau ngasih orang tua,
ayahnya tidur terus sekelambu dengan mamak kau tuh. Jangan lagi tidur dengan aku. Nah, itu perempuan apa tuh? Itu perempuan menyuruh suaminya durhaka. Kalau suaminya durhaka sama orang tua, nanti dia punya anak akan durhaka. Kata Nabi, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Buat baiklah sama orang-orang tua kamu, nanti anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Mafhum mukhalafah, tapi mafhum mukhalafah berarti kalau kita jahat sama orang tua, nanti anak jahat juga sama orang tua. Jadi karena guru tadi sayang sama anak-anak orang, maka anaknya alim. Wa kana yuhka, dan adalah dihikayatkan, diceritakan. Anak bacanya sebab jadi naibul fa'il anak. Wa kana yuhka annas-sadra, dihikayatkan bahwasanya Sadar itu nama orang ya. Sadar al-ajallu, yang agung, burhanul a'immah, ja'ala waqta sabqi, menjadikan beliau akan waktu belajar, libenaihi, bagi kedua orang anaknya namanya As-Sadri Syahid Hisamiddin, yang kedua Wasadri Sa'id Tajiddin, waqtad dahwatil kubra ba'da jami'il asbaq. Jadi anaknya sudah pagi-pagi tinggi hari sudah baru dilajari, setelah anak-anak orang lain dilajari, anak sendiri kedian. Aku melajari anak payah. Nah, aduh, hilang dah lampihan. Ngaji aku ngantuk sa. Taguringan beli. Maka karena jadi aku ngaji udah dapat satu pun udah bisa melajari anak, melajari orang bisa lah. Sebab saking kepinginnya anak tadi dapat, marah. Jadi orang melajari. Kalau yang tahan melajari adik saya di Banjar. Nah, itu tahannya melajari ngaji. Ini ada ketemu aku yang dilajarinya di Setiabudi apa itu, Gang apa itu. Jadi menjadikan tadi waktu belajar untuk kedua anaknya ya, Hisamiddin dan Tajiddin tadi, waktu duha yang belakangan ya, setelah belajar anak-anak orang lain. Pakana yaqulani innama tabi'atana Pakana adalah kedua anaknya tadi, yaqulani berkata keduanya, inna tabi'atana, sesungguhnya tabiat kami, takillu, tabiatnya sudah tumpul sudah. Kalau hari tinggi hari ini dah ya, tamallu, bosan udah kalau tinggi hari. Yang lainnya pagi-pagi nian itu masih segar, kalau pagi-pagi nian ini sudah bosan tinggi hari ini belajar.
kritik anaknya kritik, ya. Bidzalikal waktu, pada itu waktu setelah belajar yang lain baru kami sudah merasa bosan, sudah masuk lagi tumpul sudah otak. Faqala abuhuma, maka berkata bapak keduanya, innal ghuraba'a, sesungguhnya orang-orang gharib, wong gharib itu perantau. Ini yang datang nih orang-orang jauh, orang-orang perantau. Wa auladal kubara, dan anak orang-orang besar, anak ulama-ulama yang datang belajarnya. Yaitu nani, ya, datang mereka itu kepadaku. Anak-anak tadi perantau dan anak orang-orang besar tadi datang kepadaku, min aktaril ardi, daripada ujung bumi, maksudnya bumi yang jauh. Pala buddha, maka mesti min an uqaddima asbaqahum, mesti aku dahulukan belajar mereka. Wa bi barakati syafaqatihi, maka berkat belas kasihannya si bapaknya tadi, maka mengungguli ibnahu, kedua anaknya tadi, ala aksari fuqahi ahlil ardi, atas kebanyakan ulama-ulama fikih penduduk bumi, fidzalikal asri, pada itu masa, fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Jadilah anaknya mengungguli, padahal belajarnya tadi kedian, nah lain didahulukan. Sebab kasih dengan anak-anak ulama-ulama, kasih dengan orang-orang perantau itu didahulukan gitu ngaji. Nah karena kasihan tadi, maka anaknya itu unggul, bisa mengungguli anak-anak atau ulama-ulama yang lain pada masa itu. Jawayam bagi alla yunazi'a ahadan wala yukhasimahu li'annahu yudayyi'u awqatahu qablal kila, ya. Yang bagi alla yunazi'a ahadan, segianya lah bahwa seseorang tadi jangan munaza'ah, jangan berdebat, ahadan akan seseorang, wala yukhasimahu, sama, jangan memusuhi, jangan bertengkar ia akan seseorang, li'annahu, karena bertengkar bermusuhan itu, yudayyi'u awqatahu, menyia-nyiakan akan waktunya, habis waktu bertengkar cuman. Ya, haukat itu ada alif ada ta, tapi itu jamak taksir, maka aukatahu, tidak aukatihi. Itu kalau orang bisa nahu lah, kalau kalian bisa nahu ceritakan kadang ngerti juga. Qila al muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musiu sayakfihi masawihi. Orang yang berbuat baik sayujza akan dibalas bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Orang berbuat baik dibalas dengan kebaikannya. Wal musiu sayakfihi masawihi. Orang yang jahat itu akan mencukupi terhadap orang jahat masawihi, oleh kejahatannya. Artinya dia akan mendapat
kesusahan dengan kejahatannya. Biarlah dia buat jahat, dia dapat balasan dari kejahatannya itu. Gus Dur dimaki orang, beliau tidak menjawab, berdiam. Dia kalau kada dijawab, kata beliau, ya kalau orang buat baik itu baiknya kembali kepada dia. Kalau orang jahat kita berdiam, jahatnya balik sama dia. Makanya dan lagi dapat pahala kalau berdiam. Tadi orang maki macam-macam berdiam dapat pahala, lagi kejahatannya kembali kepada dia. Ansadani Syekhul Imamul Ajalluz Zahidu Al-Arifu Ruknuddin Muhammad Ibnu Abi Bakar Al-Maghrub bi Imami Khawakhir Zadah Khawakhir Zadah telah melakukan akan daku oleh Imam Al-Ajal yang agung lagi Az-Zahid. Zahid ini orang mengutamakan akhirat sekalipun dia dunianya banyak. Tuh guru saya kumpul sugih. Nah anunya nih sekali turun apa namanya, walidnya 4 pikul, sekali ngambil 4 pikul. Lagi beliau berdagang emas. Aku nih kata beliau sedikit lagi ini kada laku nih, masih emas nih 50 kilo lagi. 50 kilo sedikit ya. Tenang kada lakunya tuh. Sedikit lagi jangan kada lakunya aku 50 kilo. Ya, sepon aku nih. Sini kemarin yang meninggal Haji Pantong, katanya anaknya satu orang dapat bagian 4 kilo. Masih banyak Tuan Guru kalau ya. Nang ada laku aja 50 kilo. Kalau 4 kilo kan beli 5 cuma 20 kilo udah. Itu kalau ceramah bukan beliau nah dikasih duit, beliau ngasih 10 juta. Nah, 10 juta. Jadi jangan dibilang apa itu Tuan Guru kok sugih-sugih. Ya sugihnya cuman tapi dibagi-baginya. Kalau subuh Jumat semua yang jemaah dikasih duit. Kalau subuh Jumat beliau banyak yang hendak berimam dengan beliau, tambah dikasih duit tambah ramai. Jadi semalam ramai betul beliau ya. Orang adik saya tanya yang jadi imam siapa, ada tahu kata dia, ada melihat. Kau banyak kan orang nguburkan di mana, ada tahu juga, ada melihat gitu ya. Orang tapi kebanyakan jajar ada bisa mentah. Anaknya ada tahu, anaknya berdua ada tahu di mana kuburan, ada tahu. Saking jauhnya orang di depannya membawa. Itu zuhud ngarannya. Dunia ada, cuma dibagi-baginya. Beliau mengislamkan orang 1.500 orang Dayak. Beliau islamkan. Kalau cukup 2.000 kata beliau, aku nyembelih sapi 50 ekor untuk nyelamat. Kalah nang sugih-sugih dah. Bagi-bagi duit kalah dengan yang sugih-sugih dengan beliau. Itu Imam Syafi'i dikasih duit 1.000 dinar. Beliau ngambil cuma 2,
yang lainnya dikasih. Nah itu zahid ngaranna, zahid, bukan kada isi. Kiai ada anak beliau kemarin datang ke pondok tuh, Kiai Musleh Marangkin. Orang cuma menanya, bagus mobil Pak Yai, ambillah tuh untuk kaul. Hah? Jadi tidak ada di hati, tidak ada. Itu zuhud orang tuh, sekalipun hartanya banyak. Orang tuh kada mau ngambil, beliau kadang ngambil sampai buruk pun ayah yang cerita. Ayah nanya kitab Hilyatul Aulia namanya. Pak Yai di mana beli tuh? Langsung dikatakan beliau, nah ini untuk Pak Yai. Cuma aku ini kata beliau kadang juga nerima kata ayah. Ya, nah, diikat lagi, kasihkan sama anak beliau. Kali ini juga mau lagi ambil. Nah, Imam Malik kata Imam Syafi'i bagus banget kuda tuh. Beliau banyak hadiah dari dunia ngasih hadiah, jadi banyak. Mula-mula Imam Syafi'i melihat nangis Imam Syafi'i. Ini dalam hati barangkali. Ini cinta dunia nih. Ya. Belum lagi bercakap, Imam Malik sudah menjelaskan, aku ini bukan mengharapkan dunia kata beliau. Orang datangan nih ngasih nih, orang datangan yang ngasih saya bukan. Ya, kan. Dapat beliau sudah nebak Imam Syafi'i, belum bercakap cuma menangis keluar air mata. Imam Syafi'i. Jadi sama Imam Malik ya. Jadi Imam Syafi'i bilang itu bagus betul kuda tuh. Ayolah tuh punya kau lah kuda tuh. Kata Imam Malik. Nah, jadi kalau senang dunia ada mau ngasih-ngasih. Ya ini orang banyak ngasih ini ngasih itu dibilang macam-macam. Padahal orang pemurah kekasih Allah, sekalipun dia orang jahat, tapi pemurah, alim tapi pemalar, musuh Allah, aduh, ya, nah, jauh dengan surga. Kalau orang pemurah dekat dengan surga kekasih Allah. Ini nanti jadi kampanye. Kalau keterusakan jadi kampanye jadinya. Sudahlah. Paham ya? Agamanya hadapi bagus, tapi pemurah orangnya. Kayaknya kampanye. Mana tadi? Al-Mufti. Nah, beliau nih Imam Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Imami Khawakhir Zaddah. Zaddah itu memang dimati, memang macam itu barisnya. Zaddah ada hu ha hi kata Zaddah. Al-Mufti, beliau ini mufti. Mufti itu orang yang menjelaskan hukum tempat orang bertanya. Kalau Tuan Guru Sapat itu mufti Indragiri. Ya. Jadi kalau mestinya ada mufti, cuma dari Malaysia ada mufti. Kalau di Indonesia ini kedengar lagi mufti yang lain lah. Nah, cuma Tuan Guru Sapat tuh 10.000 beliau tuh hafal masalah. Lagi nang di dalam hati orang aja. Tadi pagi bercerita. Orang ini ada beberapa orang nak nanya sama beliau. Tapi orang ini kan kada sependapat pandangannya tuh, berbeda pendapat dengan beliau. Belum lagi nanya sudah dijelaskan beliau.
Ini yang mau ditanyakan ini jawabannya. Ini yang mau ditanyakan ini jawabannya. Hibak kantong beliau nih. Ya, orang ngasih beliau duit. Orang kagum tuh, belum ditanyakan lagi sudah dijawabnya. Pantaslah jadi mufti. Siapa itu? Tuan Guru Sapat siapa? Ya, orang tuanya Muhammad Hafid, ulama besar. Atas Syekh Muhammad Arsyad Banjar di atasnya yang mengarang Sabilal Muhtadin. Kalau itu ada sebelahnya Pangeran Diponegoro, keluarga beliau yang cerita. Jadi nah hebat tuh dasar hebat ya di atasnya. Ayah Tuan Guru Kiai Haji Abdul Wahab. Aku jadi tapang kita deh ngajar, kasat orangnya ya, orang bagi teh bagus tehnya tuh, di lubang dibuang beliau berarti melihat tidak bagus, kata anak-anak jangan dibuang, ada peduli buang beliau juga. Sajadah ini kalau beliau digulung, kenapa? Tuan Guru yang satu datang betulkan lagi, nanti beliau datang digulung lagi. Kata beliau sajadah tuh ular. Nah, berarti kada bersih duitnya untuk beli dah. Nah, tuh kalau orang tuanya lagi ya Datuk Ismail Negara. Itu banyak muridnya ulama-ulama besar, banyak muridnya tuh. Ya atasnya lagi kayak Haji Muhammad Tahir, itu dia Alabiu, orang Alabiu di Masjid Besar Alabiu, di situ namanya kuburannya. Orang baru tahu tapi keluarganya baru tahu. Atasnya lagi Syihabuddin ya, di mana Penyangat kah? Setelah Penyangat, atasnya lagi baru Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Jadi Tuan Guru Sompol ya, Kak Syekh Muhammad Arsyad Banjar itu ya. Jadi kalau ya kayak Haji Abdul Halim Kasim ya, keturunan orang-orang itulah, keluarga orang itulah, makanya hebat luar biasa. Umumnya agamanya hebat. Dulu aljabar ngarannya matematik. Beliau melajari kami dulu aljabar. Mufalak. Ya. Bisa semua tuh. Luar biasa. Kalau yang lain kan biasa. Bisa agama cuman umum kada bisa. Aku melajari orang naik haji. Salah. Ya aku siapa yang bisa pantun. Kalau 2 bait apa namanya pantunnya? Dedenang tahunya. Itu pantun kilat atau talibun. Dahulu parang sekarang besi. Dahulu kau sayang sekarang kau benci. Ya. Itu ada nama-namanya ini pantun, cuman ada tahu ngarannya. Aku di TV ada pertanyaan, kalau pantun itu 14 bait namanya apa? Kau udah dapat yang jawab? Ya aku bisa tuh soneta ngarannya. Ini kadang-kadang bisa syuting cuman bisa. Benyanyi lagi dulu kan benyanyi kan itu mesti bisa semua. Kami yang bisa mindahkan balok cuma berdua dengan Arsyad ngarannya. Berdua itulah kami lulus sekelasan ujian. Dah.
Berpuisi bisa ya, aku juga. Ya. Cinta bukan di bawah kekuasaanku. Salahkah kalau aku mencintaimu? Berdosakah kalau aku menyayangimu? Apa? Tak kumpulan nang kuliah tak kumpulan. Lalu nyanyi do re mi do sol la sol mi sol la si do si sol la sol mi do mi sol la do la pa mi sol la do la pa mi sol sol. Itu lebihan aku dah. Itu olahraga. Ada dah tolak peluru. Ada. Lempar cakram. Ada. Itu lebihan aku dah. Apalagi badminton. Menton lebihan aku dah. Main bola sampai malam main bola. Sampai yang maghrib turun lagi. Mana dia? Tuh kalau pantun pecinta apa nih? Air cuka tetaplah cuka, benang hitam di dalam peti. Kalau suka katakan suka, jangan dipendam di dalam hati. Tidak ada siaran ulangan tak? tidak ada siaran ulangan. Makanya aku pelajari hari Sabtu. Itu kadang ada yang datang hari Sabtu cuman. Hari lain kadang baru melajari sekali bulikan nilainya. Kalau serius melajari ada aja. Bugurau boleh. Al mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am. Bergurau di dalam berkata-kata seperti garam di dalam makanan. Kada bergaram nyaman lah. Makanan gak ada bergaram nyaman lah. Ada nyaman. Tapi kalau terbanyak garamnya terlalu banyak. Kalau mulai dari awal sampai akhir berceramah ketawaan, itu terlalu banyak garam dah. Terlalu banyak garam. Wa yamzahu wala yaqulu illa haqqa. Nabi bisa bergurau, tapi Nabi berkata, ya tidak berkata kecuali yang benar. Kalau aku kada berduit, aku ngamen bisa. Ada. Sungguh terpaksa aku membawa apa deh? Jeritan hati awalnya. Ya, kalau terpaksa ya ngamen, nyamar jadi pengamen. Mana dia? Kala berkata mufti ini tadi, Syekhul Islam tadi, Ansadani Sultanus Syariah, telah melakukan akan daku oleh Sultanus Syariah Yusuf Al-Hamdani hadza syi'ra da'il mar'a la tujzi ala su'i fi'lihi sayaktihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Tinggal biarkanlah seseorang, jangan engkau membalas akan dia seseorang atas buruk perbuatannya, ala su'i fi'lihi sayaktihi, ya maka
akan mencukupi terhadap dia, akan membalas akan dia mafihi barang yang ada pada keburukannya tadi, wa ma huwa fa'iluhu, dan barang yang dia perbuat itu nanti akan membalas dia. Tapi kadang-kadang ya orang-orang besar di atas tuh mahulu akan memaki, mahulu akan berdusta. Saya cerita malam tadi ya. Dahulu ada raja memutuskan hukum dengan rakyatnya, hukum bunuh. Terus apa permintaan terakhir? Saya minta air, kata dia, mau minum. Kata raja itu, sebelum kau minum aku tidak hukum bunuh. Kada jadi aku hukum bunuh sebelum kau minum. Sekalinya airnya ditumpahkannya, tak jadi bunuh. Kenapa? Sebab raja tidak boleh berdusta. Jam itu semestinya. Mun raja memulai berdusta, nang di atas mulai berdusta, di atas mulai korupsi, dah lah. Jadi Allah alam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ma sabbina al haqqi biman naqul wa sabbina al haqqi biman naqul wa sabbina al haqqi biman naqid. Allahumma hafizna min irtika bil isma dhahara min wa ma batan. Allahumma wafir hadana min al aqli wa firhadan min al yaqin wa firhadan min al iman. Allahumma arina min ad dunya ma rahmatul salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.